warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua, karena kita sudah bisa berkumpul di SD Negeri 2 ini dalam rangka saya membuat aksi nyata budaya positif sekolah. Kemudian assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah kita telah diberi kesehatan, kesempatan serta kemauan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dari pagi hingga siang dalam keadaan belajar di sekolah SD di Dubai. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan usaha Nabi Muhammad kita telah diberi perubahan ataupun dari alam yang tidak berilmu ke alam yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 ini yang sudah bersedia mengisikan waktu dalam acara presentasi saya hari ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi budaya positif sekolah. Apa itu budaya positif yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian ada posisi kontrol manusia, kemudian ada restitusi, dan kemudian ada kesepakatan kelas yang nanti sama-sama kita lihat. Nah, kita lihat judulnya di sini budaya positif. Salam, kemudian kita lanjut. Yuk senyum selama 30 detik. Jadi di sini Bapak Ibu saling melihat pasangan. Senyum aja, senyum saja. 30 detik. Nah, coba berdiri. Saya minta berdiri semua. Pokoknya lihat pasangan yang di sampingnya. Senyum 30 detik. Oke? Senyum dimulai. Saya hitung ya. Lihat saja matanya dan senyum. Pasti menjadi senyum benaran. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Itu untuk menghilangkan ketegangan sedikit, ya. Oke, kita next. Nah, kesepakatan di kelas kita hari ini ataupun forum kita, yang pertama menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, HP-nya di silent ya. Yang keempat, saat keluar meminta izin. Yang keempat, aktif dalam diskusi. Kemudian nanti kita acaranya tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Kira-kira ada yang perlu ditambah? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita melihat dulu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Nah, di sini yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah ataupun kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol ataupun restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, di sini kira-kira seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif. Ada yang bisa dari Bapak Ibu menunjukkan contoh apa itu budaya positif di sekolah? Silahkan refleksi ataupun yang bisa memberikan sedikit pandangan tentang budaya positif di sekolah. Oke, Pak Petra, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yasir. Berdasarkan kata budaya positif, mungkin kalau menurut kami yang sudah dilaksanakan di sekolah kita ini, yang pertama sekali yakni menunggu siswa ketika hadir ke sekolah. Nah, kita menunggu
siswa yang hadir dengan memberi salam dan senyum hangat pada siswa-siswi kita di sekolah ini, Pak Yasir. Mungkin itu saja dari kami, Pak Yasir. Oke, ada yang lain? Pak Yus, Pak Yus. Terima kasih kepada Bapak Yasiruddin selaku Direktur Bapak Humas. Mungkin kami sudah merasakan bagaimana perkembangan selama ini budaya di sekolah kita. Seperti Bapak teman rekan sejawat kita tadi bilang, mengatakan bahwasanya seperti salaman, menunggu siswa di saat jam pergi sekolah. Dan hal ini telah dilakukan oleh guru-guru kelas di sekolah kita yang kita cintai ini. Seperti waktu setelah baris baris siswa sudah masuk dengan rapi dan berikan salam, seperti membuat satu kegiatan-kegiatan, ada gambar yang dibuat di dinding untuk supaya itu yang telah dilakukan di sekolah kita. Mungkin itu tambahan kita. Oke, terima kasih. Kedua jawaban dari rekan sejawat tadi itu memang sudah kita laksanakan. Jadi di sini kita sebagai seorang guru itu membiasakan anak-anak dalam hal-hal ataupun budaya positif seperti salaman di depan pintu gerbang saat anak menuju masuk sekolah. Kemudian sebelum masuk kelas kita melakukan memberi salam ataupun dalam berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, di sini disebutkan juga disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Di sini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, kita hadir di sekolah ini karena paksaan, kemauan diri, atau kemauan diri sendiri, ataupun ingin dipuja, ataupun tuntutan sebagai PNS. Kita hadir di sekolah ini. Coba beri tanggapan sedikit. Kita hadir ke sini ke sekolah ini berdasarkan apa? Apakah karena memang kerja kita sebagai PNS, ataupun ingin dihargai sama orang lain, atau karena motivasi atau dorongan dari mana? Ada yang bisa beri tanggapan? Silakan Pak Fitri. Jadi terima kasih kepada Pak Yasiruddin telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, sebetulnya ketiga penyebab itu ada pada kita sama-sama, tergantung dalam keadaan. Kenapa saya bilang tergantung keadaan? Karena posisi kita manusia ini, situasi dan keadaan kita berbeda-beda tiap hari. Kalau memang nanti keadaannya alhamdulillah baik, aman-aman, jadi posisi kita datang ke sekolah ini sudah tentu karena Allah, bukan keterpaksaan saja. Tapi ada juga nanti sebagian seperti saya sendiri, ada juga karena terpaksa. Terpaksa untuk apa? Untuk mendapatkan jadi dan sebagainya, itu sudah pasti. Jadi semua itu yang ketiga-tiganya itu termasuk yang Bapak sampaikan, tapi ada baiknya. Yang terbaik buat kita adalah karena panggilan hati nurani, bukan karena gaji, bukan karena ingin dipuja ataupun yang lainnya. Lebih baik karena hati nurani kita, karena itu semua munculnya dari intern dalam diri, bukan eksternal kita. Itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan lain. Terima kasih. oke, mungkin ada tanggapan lain dari rekan-rekan ataupun saya berikan ya. Nah, jawaban Pak Fitriani tadi itu sangat benar ya. Jadi kriteria-kriterianya melekat kepada kita. Tetapi yang dituntut kita di sini nanti adalah faktor dari internal kita sendiri, yaitu keyakinan dari hati yang tanpa dipuja, walaupun kita mengharap gaji, tetapi datangnya dari keinginan kita sendiri, dari hati kita.
dari hal ini. Nah, di sini keyakinan kelas tadi ataupun budaya positif tadi melekat dengan 6 karakter dan profil Pancasila ini. Nah, di sini nanti ada beriman dan bertakwa. Nah, masuk ke sini, kemudian ada anak-anak kita nanti menjadi yang mandiri, bisa dilatih pada diri, kemudian berkebinekaan global, kemudian tumbuhnya rasa bergotong royong, kemudian nanti kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini ini datangnya dari keyakinan kelas ataupun budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian di sini ada motivasi perilaku. Setelah Bapak Ibu melihat tulisan ini, apa yang muncul di benak kita semua? Apa yang muncul dalam pikiran kita tentang motivasi perilaku manusia? Ada yang bisa memberikan sedikit penanya dengan tulisan ini, motivasi perilaku manusia? Perilaku, ya, motivasi perilaku manusia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang saya tanya tadi, kenapa kita hadir ke sekolah ini? Nah, yang 3 lagi. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang sudah pertanyaan saya tadi, inilah jawabannya. Kita ini sebaiknya berada di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini perilaku manusia. Kita lanjut. Nah, baru kita masuk ke keyakinan sekolah ataupun kelas. Ada yang bisa memberi tanggapan dengan tulisan ini, keyakinan kelas ataupun sekolah yang sudah kita terapkan? Oke, silakan Pak Fitra. Nah, terima kasih Bapak Yasirudin. Ini saya tidak menanggapi yang Bapak tayangkan keyakinan sekolah atau kelas, Pak. Ini saya ingin melihatnya ke belakang sedikit tentang disiplin positif tadi, Pak Yasir. Kalau yang kami pahami, yang Bapak sampaikan tadi bahwa itu pencontohannya kepada kita sebagai guru, Pak Yasir. Apakah yang Bapak jelaskan tadi itu berlaku juga untuk siswa? Karena di sini kami melihat sekolah kita ini kalau dikategorikan sudah menerapkan budaya positif ataupun disiplin positif di sekolah negeri 2 ini. Namun ini saya pribadi ini Pak Yasir melihat ada beberapa siswa di kelas saya itu ketika proses pembelajaran ataupun ketika bel berbunyi, mereka itu harus saya panggil terlebih dahulu, Pak Yasir. Mereka saya panggil, anak-anak kelas saya itu di kelas 4, saya panggil dulu untuk masuk di kelas saya. Setiap hampir setiap waktu mungkin begitu Pak Yasir. Itu kira-kira apakah budaya positif yang seperti itu yang kita laksanakan? Ada beberapa siswa seperti itu. Bagaimana cara kita merubah sehingga anak tersebut akan sadar diri, Pak Yasir, sehingga mereka itu tanpa harus saya panggil lagi. Terima kasih, Pak Yasir. Oke, terima kasih Pak Petra. Mungkin ini sering terjadi ya di setiap kelas kita, mungkin ada anak-anak yang mengalami hal yang seperti itu. Kira-kira ada nggak dari wali kelas yang lain yang bisa memberi pandangan ataupun solusi dari pandangan yang ditanyakan oleh Pak Petra? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi sedikit yang pertanyaan dari Pak Petra. Ini budaya positif ini kita lakukan, tujuan utama itu adalah mendekatkan diri pada murid. Jadi bisa kita bilang apa yang kita lakukan ini lebih berpihak pada murid. Mungkin jika kita melakukan sesuatu hal yang memang lebih berpihak kepada mereka, mungkin tumbuh kesadaran sendiri tanpa kita harus memaksa, tanpa dia merasa terpaksa untuk hadir ke sekolah. Dan di sini juga Pak Yasir tadi sudah melanjutkan kepada keyakinan kelas ya. Dan ini
Kenapa? Karena dengan aturan yang kita buat dalam satu keyakinan yang sudah kita sepakati dengan siswa-siswa itu, tanpa kita sadari membuat siswa itu lebih aman dan nyaman dengan lingkungannya. Jadi dengan sendirinya tanpa kita paksa, mungkin mereka akan termotivasi dan tidak merasa terpaksa untuk hadir di sekolah. Begitu Pak Yasir. Tanggapan saya Pak Yasir. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Wiwi Salina telah menanggapi. Akhirnya kita di sini saling menguatkan ya. Setiap pelajaran ataupun kesepakatan yang sudah kita buat itu tujuannya nanti untuk meningkatkan kesadaran anak-anak kita ini dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian ada lagi yang mau menanggapi? Oke, terima kasih Pak Putriadi mau menanggapi. Saya mencoba menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pilihan tadi dan juga Ibu Wiwi Salina. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pilihan tadi, tidak semua murid patuh terhadap peraturan yang sudah ada, yang sudah dijalankan oleh sekolah. Jadi peraturan itu sebetulnya bukan cuma untuk murid, untuk semua warga sekolah itu berlaku peraturannya. Kenapa ada juga murid-murid kita yang mungkin belum disiplin? Tujuan kita di sini membudayakan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu mungkin butuh proses. Karena kalau kita bilang semua kita itu tidak sama. Semua kita itu mungkin juga tidak sempurna. Jadi dengan berbagai aneka ragam jenis daripada karakter anak-anak ini, jadi kita juga yang memulai sesuatu yang baik itu sedikit-sedikit. Contohnya pada waktu masuk ruangan atau kelas, sebaiknya kita sebagai guru itu, karena kita adalah sosok, maksudnya guru itu didulu dan ditiru. Kita duluan yang ada di dalam ruangan. Jadi kalau guru sudah duluan di dalam kelas, murid-murid akan ikuti kita, akan meniru. Jadi kebiasaan yang baik ini harus rutinitas kita lakukan. Jadi otomatis nanti kesadaran murid itu juga akan timbul. Jadi kesadaran itu tidak mesti kita sampaikan dengan kata-kata secara lisan. Jadi dari perbuatan kita juga bisa ditiru oleh murid-murid. Kalau kita sering kebiasaan kita keluar kita di dalam ruangan, jadi murid-murid kita itu juga akan hadir tepat waktu. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kita buat, jadi keyakinan kelas itu harus sering kita ulang-ulangi kepada murid-murid. Mungkin mereka lupa dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kalau sering rutinitas kita lakukan, jadi insya Allah nanti murid-murid kita itu akan sadar, bahkan akan mengikuti peraturan apabila bel sudah berbunyi. Jadi mereka itu tidak ada yang telat lagi. Jadi itu masukan dari kami. Terima kasih. Oke, sangat benar ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Putriadi dan Ibu Wiwi Salina. Jadi di sini kadang-kadang anak itu tidak perlu kita tegur dengan kata-kata, tetapi kita sebagai guru menunjukkan perilaku. Jadi anak-anak itu nanti dengan sendirinya mengikuti kita. Oke, sampai di sini kita lanjut ke materi selanjutnya. Sini tadi ya. Keyakinan kelas ataupun sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini Bapak Ibu, kita itu buat kesepakatan kelas tiap-tiap kelas dari 1 sampai kelas 6. Jadi yang mudah-mudah saja kesepakatannya, misalnya disiplin ataupun berlaku bertanggung jawab, meletakkan barang yang sudah dikembalikan ke tempatnya. Jadi yang mudah-mudah anak-anak laksanakan saja. Nah, di sini saya next. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi mengajak anak-anak ini kita sepakati dulu antara wali kelas dengan murid kita, barang-barang yang sudah diambil nanti setelah proses belajar selesai atau setelah meminjam dikembalikan ke depannya. Itu salah satu contoh kesepakatan kelas. Oke, nah kemudian, di sini contoh-contoh kesepakatan kelas ya. Di sini ataupun keyakinan kelas. Nah di sini
Nah, ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Nah, ini keyakinan kelas kita. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senang membantu. Nah, itu sekilas contoh yang kita buat di kelas nantinya, dan harus disepakati dengan anak-anak kita yang mudah-mudahan diingat. Nah, kemudian di sini dalam bentuk poster boleh kita buat bekerjasama, menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Saya kira di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ataupun mau ditambah ataupun untuk lebih banyak lagi nuansa keyakinan kelas kita di sini. Atau kita lanjut. Oke, terima kasih. Silakan Pak Juliani. Terima kasih Bapak Nasruddin. Jadi di sini sudah saya lihat contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan Pak Yasir mengenai dengan keyakinan kelas ini, apakah memang dibuat oleh guru kelasnya ataupun memang anak-anak yang buat, atau bagaimana proses supaya keyakinan ini terbentuk? Prosesnya bagaimana, langkah-langkahnya? Mungkin ada sebagian dari kita Dewan Guru belum memahami proses untuk membentuk keyakinan kelas ini. Walaupun di kelas saya sudah saya bentuk, jadi mungkin kawan-kawan yang lain belum, ataupun ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain mengenai proses ataupun langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelasnya. Terima kasih. Oke, kira-kira ada dari teman-teman. Oke, Pak Yusridal, silakan menanggapi. Seperti Bapak Fitriadi bilang tadi, bahwasanya suatu kegiatan keyakinan kelas tersebut ketika pertama didasarkan dari kesepakatan yang pertama untuk kelas siswa dengan guru untuk dalam kelas ya. Jadi kita sama-sama sudah melihat di poin-poin tersebut, kami rasa sudah sangat bagus apa yang telah disepakati bersama. Jadi kami ulang sekali lagi bahwasanya keyakinan kelas tersebut tercipta karena ada kesepakatan bersama antara guru dengan wali kelas. Mungkin itu Pak. Oke, silakan. Ya. Dalam membuat keyakinan kelas, kita sebagai wali kelas memang harus menjelaskan kepada murid dulu apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas dan itu apa tujuannya. Yang pertama itu kita jelaskan dulu kepada mereka apa tujuan kita membuat keyakinan kelas dan apa keyakinan kelas itu. Kemudian baru kita meminta pendapat mereka apa-apa saja yang akan kita buat menjadi sebuah keyakinan. Nah, kemudian kita memintakan mereka kalau misalnya ada di papan tulis, kita bisa meminta mereka untuk menuliskan di kertas, tempelkan di papan tulis, nanti kita sepakati bersama. Begitu Pak Menteri, terima kasih. Oke, oke. Ada sedikit tambahan dari Pak Petra. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yasiruddin. Setelah melihat contoh yang Bapak tayangkan, kemudian ada penjelasan tanggapan dari Bu Wiwi juga Pak Yusrizal, seperti yang Bapak Yasir sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa di sekolah kita itu di setiap kelas membuat keyakinan kelas bersama siswa. Alhamdulillah Pak, kelas saya kelas 4 sudah coba membuat keyakinan kelas tersebut. Saya libatkan siswa-siswi di kelas saya. Namun ada sedikit pertanyaan nih Pak, karena mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa mengoreksi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Yasir minggu yang lalu ya. Kalau di sekolah saya, di kelas saya itu contohnya Pak, saya buat bersama siswa. Yang pertama contohnya ini
tidak keluar masuk ketika jam pelajaran. Kemudian saling sopan dan menghargai. Ketika tidak berbicara saat jam pelajaran. Kemudian saling memberi masukan ketika diberi izin. Kemudian saya buat bersama siswa satu lagi, tidak membuli teman di kelas, Pak. Itu mungkin karena di sini saya lihat ada beberapa kalimatnya sangat agak berbeda dengan yang saya buat dengan siswa saya di kelas. Apakah kira-kira yang saya susun bersama siswa saya itu sudah tepat atau bagaimana, Pak? Mohon koreksinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Petra, Pak Fitriadi, dan Ibu Samida. Jadi di sini kesepakatan kelas itu ataupun keyakinan kelas yang kita buat seperti yang sudah dibuat oleh Pak Petra tidak salah juga, karena mereka ini telah membuat kesepakatan yang mudah diingat ataupun yang bisa dijalankan di kelasnya masing-masing. Tidak masalah kelas 1 sama dengan kelas 2, berbeda dengan kelas yang lain, boleh. Jadi tergantung kita, kesempatan kita dengan murid kita sendiri di kelas. Jadi kira-kira begitu penjelasan yang bisa disampaikan. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas ini ya. Ini sudah tadi. Ya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi? Ya, kita lihat pertanyaan. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini anak-anak kita ini ada, kenapa dia bandel terus ya, nggak mau dirubah, sikapnya nggak mau dirubah. Mungkin dia ada satu kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi sama dia. Jadi kita lihat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kadang-kadang kenapa orang itu susah untuk berubah? Karena ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Coba kita sebagai guru ini harus jeli dalam melihat anak-anak. Kenapa anak-anak ini susah kali diatur? Kita diskusi dengan orang tuanya. Kenapa anak-anak ini ya? Apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi? Jadi di situ mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan tentang kelakuan anak-anak kita di kelas itu. Mungkin nanti bisa sama-sama kita lihat kebutuhan apa dia yang belum terpenuhi. Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan. Kami persilakan. Oke, Pak Fitriadi, silakan. Terima kasih Bapak Syarudin. Jadi mengenai kebutuhan dasar manusia ini, Pak. Jadi saya pikir kebutuhan dasar manusia ini cuma makan minum saja. Jadi di sini sudah bertambah ilmu saya, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Jadi dari kebutuhan dasar ini, sekolah di kelas saya itu belum bisa untuk melihat kebutuhan daripada siswa saya ini, yang mana siswa yang membutuhkan kasih sayang, penguasaan, tapi yang lainnya. Jadi mungkin ada dari kawan-kawan yang ada triknya bagaimana untuk mengetahui ini si A membutuhkan kasih sayang, si B membutuhkan penguasaan atau dan sebagainya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, caranya kita ketahui anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang yang mana. Terima kasih. Oke, saya persilakan kepada Ibu Wiwi dalam menguraikan tentang kebutuhan dasar manusia di sini. Ya, terima kasih. Sama dengan Pak Fitriadi, saya dulu juga berpikir
kebutuhan dasar manusia itu cuma sekedar makan minum. Ternyata tidak ya. Begini, saya sebagai wali kelas 1. Dalam kelas saya itu kebetulan ada 2 orang yang di sini saya menekankan yang paling dibutuhkan di kelas saya ya, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa? Karena di kelas 1 saya ada 2 orang anak yang memang berasal dari keluarga yang broken. Kemudian yang 2 orang memang belum masuk SD sudah kehilangan orang tua, ibunya terutama. Kemudian juga ada salah satu dari mereka yang sudah tidak punya ayah. Jadi di sini saya melihat mereka yang paling utama itu kasih sayang ya. Jadi saya sebagai guru itu tidak memposisikan sebagai guru juga, tetapi kadang-kadang kalau mereka butuhkan sebagai ibu, saya juga akan berperan sebagai ibu. Itu mungkin jalan yang saya lakukan, salah satunya Pak Fitriadi. Jadi saya mendekatkan diri dengan mereka itu bukan sebagai guru, tetapi terkadang kalau sebagai ibu dibutuhkan saya pun siap. Begitu Pak Fitriadi, itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Mungkin dalam hal ini kita berbeda di dalam kelas masing-masing. Khusus saya di kelas 5, saya sebagai wali kelas 5 di sekolah kita ini. Jadi hal seperti Bapak Fitriadi pertanyakan tadi dan apa telah dijelaskan oleh Ibu Salinda selaku guru kelas 1 di sekolah kita ini sangat menyentuh, artinya sangat bisa memfasilitasi siswa tersebut. Jadi hal yang tidak lazim yang saya lakukan mungkin karena kami laki-laki ya, mungkin agak seperti ibu bilang tadi, mungkin ibu akan menjadikan seorang ibu dari anak tersebut. Mungkin kalau cara kami lakukan adalah pendekatan yang pertama kepada orang tua, itu pada orang tua wali telah kami lakukan. Alhamdulillah dengan kami memberikan penjelasan apa-apa tentang apa kendala si anak tersebut di sekolah sama walinya, sama orang tuanya, alhamdulillah sudah bisa terrealisasi dan anak tersebut sudah ada perubahan. Khususnya kami di kelas 5 ada sekitar 2 orang siswa yang kebetulan orang tuanya tersebut mungkin pekerjaan orang tua selalu sibuk ya. Jadi perhatian orang tua kepada siswa kami di kelas 5 tersebut agak sedikit kurang. Memang kurang karena mungkin orang tuanya pergi pagi, pulangnya malam karena mayoritas kita di sini karena daerah kita pegunungan, jadi mungkin di gunung, jadi perginya sebelum berangkat si anak, pulang baru malamnya. Nah, mungkin hal tersebut sudah kami lakukan di kelas 5, terutama siswa saya di kelas 5 sudah saya berikan pemahaman dan pendekatan kepada orang tua. Itu Pak. Terima kasih. Oke, 2 jawaban yang sangat bisa menyentuh kita ya sebagai guru. Artinya di sini kita sebagai guru ini harus bisa melihat kebutuhan anak kita tadi. Seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Guru Salinda. Kadang-kadang kita ini tidak harus menjadi selalu guru, tapi kita lihat anak-anak kita ini yang butuh kasih sayang, yang orang tuanya sudah tiada ya. Jadi dia itu butuh kasih sayang. Jadi kita sebagai guru ini harus bisa memberi kasih sayang tersebut kepada anak kita. Nah, kenapa? Karena di sini kita sebagai tenaga pengajar, jadi harus bisa juga mengayomi anak kita itu, murid kita itu sebagai kadang-kadang sebagai anak kita pribadi. Jadi disitulah hadirnya konsep bahwa guru itu tidak hanya mengajar, tetapi mendidik. Ya, saya kira. Oke, di sini coba saya jelaskan sedikit ini. Di sini bertahan hidup itu sepertinya makan ya. Kita harus terpenuhi kebutuhan dasar kita itu makan, minum, sandang, pangan, kemudian kasih sayang. Nah, seperti yang kita ceritakan. Kemudian penguasaan, ingin dihargai, ingin disanjung di sini. Kemudian di sini ingin bebas. Anak-anak ini kan kita ini ingin bebas ya. Jadi ingin bebas melakukan di sini, mencari perhatian kadang-kadang. Nah, kemudian ada kesenangan. Mungkin dia di rumahnya kurang senang, ataupun di sini ingin menunjukkan kepada teman-temannya itu dia ingin pokoknya senang, ceria. Nah, di situ kira-kira Bu ya. Kemudian kita lanjut, ada kasus ya. Ibu Zulaika, guru wali kelas
kelas 7, kelas 6 ya, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas. Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini ada kasus, nanti kita lihat kebutuhan apa yang mungkin yang belum dia dapatkan si Tommy. Nah, yang pertama di sini, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di sini tadi dia itu lapar. Jadi si Tommy ini berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu survival ataupun bertahan hidup. Nah, itu gambaran kasus yang pertama ya, jawabannya. Kemudian alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya menjadi perhatian dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru itu dan dorongan orang tua, sehingga orang tuanya jadi perhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kita lanjut. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi ini sedikit manusia ini butuh alasan. Nah, yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Lanjut, yang kelima, karena ia melakukan kerja iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi karena lucu, jadi dia merasa senang. Jadi apa kebutuhannya yang kelima ini, kesenangannya terpenuhi. Jadi dari rangkaian kebutuhan dasar manusia ini, seorang guru ini harus bisa melihat, dan kalau bisa kita penuhi keinginannya itu dengan cara tadi seperti Pak Yusda melakukan berkelanjutan dengan mendatangi rumah ataupun orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya. Kemudian adalah kerjasama kita ini, guru ataupun wali kelas ini dengan orang tua. Kenapa anak-anaknya bisa seperti ini? Apa kebutuhan dasarnya yang terpenuhi? Jadi di sini nanti kita bisa saling memberi masukan kepada anak-anak kita antara kerjasama guru dengan orang tua. Nah, di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Setelah melihat gambar tulisan ini, apa yang Bapak Ibu ingat tentang posisi kontrol restitusi? Sedikit saya tanya, ada yang bisa memberi gambaran ataupun penjelasan sedikit tentang posisi kontrol restitusi? Oke, silakan Pak Yusda. Mungkin ini cuma melihat dari beberapa pertemuan ya. Mungkin itu adalah orang yang sedang mendidik. Yang pertama itu kami rasa satu aturan yang harus kita sepakati dan diiringi dengan hati. Artinya segala aturan yang kita lakukan di sekolah ini harus sesuai dengan keinginan ataupun kesepakatan kita bersama. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, berarti ada apapun aturan ataupun keinginan ya, gambar hati dengan ada timbangan di tengahnya. Oke, silakan Pak Fitri menanggapinya. Terima kasih Bapak Yasir. Saya di sini bukan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rizal, tapi mendukung sepenuh hati ya apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Cuma di sini kalau saya lihat dari simbol atau logonya, yang pertama itu sebelah kanannya ada seperti gear. Gear itu biasanya kalau di olahraga itu gerak lokomotor.
bergerak. Berarti ibaratkan itu guru dan juga murid-murid itu sering bergerak. Jadi dengan sering bergerak mungkin dapat membuat tubuhnya menjadi segar, lebih bersemangat. Kemudian posisi sebelah kirinya itu ada tanda lot. Lot itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu rasa cinta ataupun kasih sayang. Jadi tanggapan saya, berarti posisi kontrol dari sini murid-murid ataupun guru harus saling kasih sayang, bergerak untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. Itu menurut kami Pak Yasir ya. Mungkin ada tanggapan dari kawan lain ataupun mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Yasir. Terima kasih. Oke, tidak ada yang salah dari tanggapan Ibu Bapak. Sekarang mari kita lihat apa itu posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Coba Bapak baca, renungkan hari-hari yang Bapak lalui dengan anak murid. Di mana posisi kita ini sekarang? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa malu, bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Coba dirasakan dulu. Di mana posisi saya sekarang ini? Ataukah kita selalu menghukum, membuat anak itu rasa bersalah? Karena begini, coba ya direnungi sedikit, nanti beri tanggapan di mana posisi kita sekarang. Oke, silakan Pak Fitriadi. Mungkin Pak Fitriadi sudah merasakan ya di mana posisinya sekarang. Terima kasih Pak Yasir. Karena posisi saya ini guru kelas tinggi di kelas 6. Jadi saya ini memang posisi saya itu boleh kita bilang di penghukum ini sering, karena memang murid yang kelas tinggi kelas 6 ini agak susah diatur. Kalau bandel lah kita bilang bandel lah. Susah diatur yang kelas 6, apalagi ukuran badannya terkadang sudah sangat besar. Jadi kalau kita tidak memberikan hukuman kepada anak-anak tersebut, mungkin efek jerahnya tidak terasa. Jadi apakah nanti boleh seperti itu Pak Yasir, ataupun memang harus bagaimana itu penerapannya? Terima kasih Pak. Oke, jadi Bapak Fitriadi ini wali kelas 6 merasa sering memposisikan diri sebagai penghukum ya, karena anaknya bandel-bandel ya. Mungkin ada tanggapan ataupun solusi dari Bapak Ibu yang wali kelas yang lain tentang posisi kontrol ini kita sebagai guru. Mungkin ada pengalaman mengikuti pelatihan-pelatihan ya, bisa saling berbagi dengan kita di sini. Bagaimana? Oke, silakan. Siapa ya? Ibu Wiwi sampaikan dulu sebagai pengalaman ya. Wali kelas 1 ini banyak pengalamannya. Iya, terima kasih. Saya sebagai guru kelas 1, yang paling dominan yang biasanya saya lakukan itu nomor 2 dan 3. Sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Bagaimana cerita saya sebagai pembuat merasa bersalah? Kelas 1 itu kan masih sibuk dengan bermain. Jadi sedikit hujan, main hujan segala macam. Jadi saya tuh dulu sering berkata sama anak-anak, kotor bajunya, capek nonaknya di rumah, nggak sayang sama nonaknya. Jadi secara tidak langsung itu saya sudah sebagai pembuat merasa bersalah gitu ya. Kemudian sebagai teman, saya juga sering memposisikan saya sebagai guru kelas 1 itu sebagai teman. Dan ternyata setelah Pak Yasir bilang tadi mungkin ada pelatihan-pelatihan yang membuat kita berpengalaman tentang itu, rupanya sebagai teman itu tidak boleh. Ada efek-efek negatif dari hal itu. Jadi saya di kelas 1 ya 2 itu yang paling dominan. Jadi sebagai pembuat bersalah Dan teman. Teman ya. Iya, kalau Pak Fitriadi tadi kan kelas tinggi ya. Iya. Terima kasih. Oke, kita dengar dari Pak Isrijal bagaimana? Mungkin saya memang kelas tinggi juga Pak. Ya. Kalau di sekolah kita saya wali kelas 5. Jadi seperti Ibu Wuri Salinda mengatakan tadi, bahwa saya tidak boleh menjadi teman. Itu mungkin tidak salah saya. Ya. Karena saya merasa di kelas tersebut saya selalu jadi teman terhadap siswa. Karena kenapa saya melakukan hal tersebut? Dengan saya melakukan pendekatan saya sebagai teman dalam sekolah tersebut, pada dalam kelas tersebut, saya merasa siswa, contohnya di saat siswa sudah melakukan kesalahan, setelah saya melakukan pendekatan, menanyakan apapun masalahannya, saya selalu melakukan tos dengan siswa supaya
siswa merasa dekat sama saya. Jadi hal-hal yang ingin saya sampaikan tersebut karena dia sudah merasa jadi teman, saya dengan teman, ya artinya teman yang mempunyai batas-batas. Di saat proses mengajar tetap guru dengan siswa, tapi saya memberikan perhatian lebih selaku bukan sebagai seorang guru saja, tapi sudah menjadi seorang teman siswa tersebut. Mungkin itu sudah salah saya karena saya kurang ikut pelatihan Pak. Menurut saya memang kurang ikut pelatihan Pak karena kami di kelas 5 mungkin terlalu terpaku di dalam kelas. Dan mungkin selanjutnya sebagai kalau saya di kelas 5 saya ada mengambil yang pertama teman, seperti saya bilang tadi, saya sudah mengambil teman dan sebagai pemantau. Pemantau artinya kita di kelas 5 ini harus bisa memantau karena kita memberikan contoh karena kelas 5 ini adalah kelas tertinggi di sekolah kita ini, kelas tinggi yaitu 456 seperti Pak Fitriadi bilang selaku wali kelas 6 dan bisa menjadi contoh kepada adik-adiknya kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3. Jadi saya selalu mengatakan kepada siswa saya di kelas saya, tolong berikan bingkisan terbaik sekolah kita. Yang mana bingkisannya bukan kado, tapi berikan perilaku, menampakkan perilaku yang baik kepada adik-adik supaya menjadi panutan karena kita di kelas 5 adalah kelas tertinggi. Mungkin itu selalu saya berikan kepada siswa. Dan setelah saya melakukan pemantauan baru saya melakukan penghukuman. Sebagai penghukum, ya artinya saya berikan hukuman siswa tersebut ada aturan dan tidak berlebihan, ya artinya tidak mencederai ataupun tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan sekolah kita. Itu, terima kasih. Oke, jawabannya sungguh sangat apa yang kita rasakan di sekolah kita ya. Jadi di sini saya sedikit memberi gambaran tentang sebagai penghukum. Jadi kadang-kadang kita begini Bapak Ibu. Anak ini kadang-kadang terlambat 15 menit setelah bel itu berbunyi. Habis itu kita pelajaran tema contohnya di kelas 5 ataupun kelas 6. Ini posisi guru sebagai hukum. Dia telat 15 menit. Sedangkan hukuman yang kita berikan itu mengukir sampah di pekarangan sekolah. Apakah itu cocok? Coba kita rasakan dulu. Apakah hukuman itu cocok dengan kesalahan yang dia beri? Kecuali pelajaran videoga misalnya. Dia terlambat, guru sudah di lapangan. Pelajarannya adalah gerakan latihan otot kekuatan daya otot tubuh. Dia telat 15 menit. Gurunya memberi hukuman push up 10 kali. Coba bayangkan, itu bisa kalau itu hukumannya karena apa? Sesuai dengan pelajarannya. Tetapi kalau anak ini telat 15 menit, kita suruh bersihkan WC. Apakah itu nyambung dengan pelajaran? Saya rasa tidak. Jadi hukuman itu kalau dalam sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan hukuman. Tetapi kalau contoh di dalam pelajaran olahraga tadi itu bukan hukuman namanya. Ya, bukan hukuman tetapi konsekuensi. Bukan hukuman. Konsekuensi itu tidak mengikat dengan aturan. Tapi kalau hukuman ini lain kesalahan, lain yang kita beri, rasanya tidak wajar. Ya, coba kita lihat apa itu ya. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada motivasi ya, identitas gagal, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil sukses, kemudian identitas berhasil sukses. Di sini menghindari hukuman, penghukum. Di sini ada guru berbuat, menghardik, menunjukkan, menyakiti ataupun menyindir. Ini masuk di posisi penghukum. Kemudian di pembuat rasa bersalah, ini berceramah seperti diceritakan oleh Ibu Wiwi tadi. Seharusnya kamu begini, ibu kecewa. Nah, itu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah, dalam posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini masuk dalam posisi menghukum. Kalau di posisi membuat rasa bersalah, kamu seharusnya
sudah tahu ya, ibu lelah sekali mengadakannya, ibu stres dengan kamu, itu membuat dia bersalah. Kemudian dalam teman, ayo lakukan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Nah, kemudian di sini kalau kita sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian menguatkan. Jadi kalau dalam posisi manajer ini kita menguatkan lagi. Jadi sebaiknya kita berada di posisi mana, ibu? Kalau bisa, kita sebagai guru ini sudah sangat bagus ya, berada di antara sebagai manajer di sekolah. Nah, jadi di sini ini kita masuk dalam identitas berhasil, kontrol diri. Ini kontrol dari luar, ini kontrol dari luar. Ini kalau sebagai manajer kita ini sudah bisa mengontrol diri dalam diri kita sendiri. Nah, jadi itu yang bisa saya berikan, ataupun pandangan-pandangan dari Bapak Ibu. Cobalah kita sebagai guru ini memposisikan diri kita ini sebagai manajer. Supaya apa? Anak-anak kita itu kadang-kadang kalau dengan marah-marah, dengan kesal, dengan menghukum anak itu kita akan jerah ya, pasti akan mengulang. Tapi kalau kita melakukannya dalam memposisikan diri kita sebagai manajer, mungkin anak itu akan luluh ya, bisa berubah sikapnya. Mungkin di rumah dia keras didikan orang tuanya. Anak itu pasti akan membanding nanti. Kenapa lu mama mau beri nasihat selalu dengan marah-marah? Tapi ibu di sekolah itu dengan lemah lembut mungkin bisa membalikkan hati dia. Nah, jadi kita seorang guru ini harus tahu di mana posisi kita. Ya, nah, coba kita lihat penjelasannya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini manajer. Kemudian sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini posisi manajer. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, ini segitiga restitusi. Kita lihat cara menangani bagaimana segitiga restitusi sebagai manajer ya kita lakukan. Kita lihat dulu sini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ya. Tidak pernah jadi hal yang wajar jika lakukan jadi Bapak mau tanya, coba kita ceritakan mungkin Bapak pernah tadi. Tidak pernah. Nah, memang terbukti satu tahun sehingga jika tidak sempat belajarkan, jadi yang berbukti tidak bisa selalu lama. Jadi apa menurut jika keyakinan keluarga kita seperti bersama? Itu perlu. Jadi sekarang Bapak mau tanya lagi sekarang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nanti jika melakukan tugas semuanya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Berarti jika ini menggunakan tanggung jawab dan jika dalam bahasa yang selesai. Kapan kita bisa melaksanakannya? Jadi jika akan berusaha untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dalam melaksanakan aktivitas. Terima kasih Nak, silakan kembali kelas. Itu kasusnya makan arbun. Nah, ini ya kasusnya itu lah. Siswa makan di kelas.
maka jangan kira setiap orang punya kesalahan sebenarnya boleh kalau kita lakukan itu juga harus karena Bapak bukan mau mencari kesalahan dan bukan Bapak mau menyelesaikan kesalahan yang tidak. Sekarang kita ceritakan ini kenapa saya bilang tadi sekarang saya masih ingat ya apa itu nah sekarang Bapak mau tanya kira-kira apa ya bisa berarti saya ke depan nantinya akan berusaha bicara apa lebih lebih yakin bisa pas dia akan memperbaiki kesalahan yang kita ini setelah kesalahan ini berharap dan dia memberikan maaf dan bertobat maaf terima kasih. Oke, itulah jadi itu sedikit gambaran cara menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Jadi dari segi restitusi ini memang tidak semuanya bisa kita berikan contoh. Misalnya ini kasus mencuri di sana ya, tidak boleh kita kita sampaikan kepada anak saya, kamu mencuri ya, tidak boleh mencuri, bapak juga pernah mencuri, itu tidak boleh, kita sampaikan. Ya, jangan sempat kita sebagai guru itu mengungkap hal itu kepada anak-anak itu nanti anak-anak sendiri bingung nanti boleh ya bilang Pak Yasin mencuri ya salah kaprah ya. Ya itu tidak boleh kita sampaikan. Oke Pak silakan. Nah kemudian kita lanjut. Nah, di sini dalam video tadi ada juga yang pertama tahapan dalam restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Bagaimana kita menstabilkan identitas dulu seperti yang saya sampaikan barusan. Kamu mencuri mengambil barang orang lain, bapak juga pernah mencuri. Nah itu bagian dari menstabilkan identitas ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah seperti dalam video tadi seorang guru dan muridnya itu menanyakan dulu menstabilkan identitas. Nah, yang mana yang boleh dibuat dan tidak boleh dilakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan ini adalah yang sudah kita sepakati di kelas. Jadi kita kembali nanti saat mewawancara anak-anak itu menanyakan dulu kesalahan mana ataupun kesepakatan apa yang sudah kita langgar. Jadi di situ nanti anak-anak akan paham bahwa dia akan ingat bahwa kita setelah kita ini ada kesepakatan. Oke, kita lanjut sedikit lagi di sini. Ini ya menstabilkan identitas tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, sini kembali. Oke, sedikit apa yang sudah kita paparkan hari ini
Yang pertama, kita memposisikan diri kita itu adalah sebagai guru dengan anak-anak ini. Janganlah kita sebagai penghukum, karena sebagai penghukum itu sebenarnya ya, kalau memang dulu ya kita menjadi guru-guru yang seperti ini pasti kena hukuman semua dari guru yang kemarin. Kena roll patah, kena awi mungkin di depan pengajian, jadilah orang-orang yang berdiri di depan seperti hari ini. Tapi lebih baik dari pemaparan hari ini, sebaiknya kita bisa mengubah dari sebagai penghukum boleh menjadi sebagai teman, sebagai, tapi yang lebih bagusnya kita adalah memposisikan diri sebagai manajer. Itu yang lebih baik. Kemudian nanti kita pahami dulu di mana posisi kontrol manusia tadi, adapun kebutuhan dasar anak-anak itu yang perlu kita pahami. Ya, kenapa anak ini seperti ini? Apa kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi? Jadi kita sebagai guru harus bisa melihat itu terjadi apa? Semua yang kita lakukan sebagai ini adalah berpihak kepada murid. Jadi tidak kita sebagai penghukum terus menerus. Jadi kita sesuaikan hukumannya. Kalau dia telat 5 menit, apa hal yang wajar kira-kira menurut kita yang kita berikan. Kalau guru olahraga ini boleh, dia telat 5 menit, nyambung dengan judul materinya. Ini masuk matematika, enggak mengerjakan PR, sudah WC jadi korbannya. Itu kan tidak bagus ibu ya. Jadi sesuai dengan kesalahan apa yang dia buat, yang mendidik hukuman pun konsekuensi yang kita berikan. Saya kira setelah kita mengikuti destinasi ini sedikit mungkin agak tegang ya, kita lakukan sedikit ice breaking dulu untuk penyegaran otot-otot kita kembali dengan terlalu tegang. Ibu Bapak, saya coba berdiri semuanya, kita ikuti supaya tidak tegang kali kita ya. Ada senam untuk ikuti semua. Oke, terima kasih. Itu saja sedikit mengingatkan benar kita. Oke, dengan sudah selesainya materi kita pada siang ini, semua ilmu ataupun apa yang sudah kita tampilkan benar-benar menjadi pegangan kita sebagai guru untuk masa depan anak-anak kita, di mana kita, kalau dalam istilah lainnya, kita menghambakan diri, bukan menghambakan ada bersujud ya. Kita artinya jiwa dan raga kita itu adalah untuk anak-anak kita yang masa depan. Dengan berakhirnya ini, Bapak saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat, terima kasih kepada Bapak Sekolah, Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami, sehingga kami bisa menjadi guru-guru yang teladan bagi anak-anak murid kami. Dengan saya sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.